Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SMA kelas 11. Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pendapatan nasional yang merupakan lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang konsep-konsep di pendapatan nasional. Sekarang kita akan bahas metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk mengingat lagi apa itu pendapatan nasional, maka akan Ibu sedikit memberikan pengertian tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu jumlah seluruh pendapatan, pengeluaran, dan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat di suatu negara dalam satu periode. Pasti kalian masih mengingatnya, bukan? Maka selanjutnya kita akan mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional. Lalu metode perhitungan pendapatan nasional itu dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan produksi, lalu metode pendekatan pendapatan, dan metode pendekatan pengeluaran. Metode penghitungan pendapatan nasional ini ada rumus-rumusnya yang telah dituliskan di samping, bisa kalian lihat. Kita melihat metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional dari pengertian-pengertiannya. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dari pendekatan produksi atau biasa disebut product approach, yaitu jumlah nilai tambah atau value added semua barang dan jasa selama 1 tahun. Yang berikutnya adalah pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga keluarga atau RTK dalam 1 tahun. Lalu yang berikutnya adalah pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran atau biasa disebut expenditure approach, dan yaitu penjumlahan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam 1 tahun. Itu pengertian dari 3 metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Contoh soal, misalnya contoh soalnya diketahui data sebagai berikut dalam miliar. Misalnya sewanya 220.000 dalam miliar ya. Upahnya 150.000. Lalu kemudian labanya 300 miliar. Lalu bunganya 55 miliar. Konsumsinya 115.000. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode perhitungan pendapatan. Nah, kita memasukkan berdasarkan rumus yang tadi, yaitu national income didapat dari W ditambah W kecil ditambah I kecil ditambah P kecil ditambah R kecil. Itu ya. Di sini ada konsumsi. Nah, ternyata di sini di rumus tidak ada konsumsi, maka ini hanya sebagai pilihan saja. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungannya. Maka kita akan mencari NI yaitu dengan menambahkan W atau wage atau upah 150.000 miliar. Lalu ditambah 55.000 itu dari 55.000 dari bunga atau interest. Lalu kemudian 300.000 dari profit atau laba. Lalu kemudian 220.000 dari uang rent atau uang sewa. Maka terkumpullah 750.000 rupiah dalam miliar. 750 miliar. 50.000 miliar. Itu ya. Nah, ini adalah pendekatan pendapatan. Sedangkan pendekatan pengeluaran, yaitu di situ ada pengeluaran konsumsi sebesar 125. Kamu harus menghitung berdasarkan soal, lalu dimasukkan ke rumus yang telah kita indikan tadi. Lalu tingkat investasinya 150. Lalu ke pengeluaran pemerintahnya 130.000. Lalu kemudian nilai ekspornya 225.000. Lalu kemudian nilai impornya 170.000. Maka
kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tadi Ibu berikan, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Di situ kita masukkan bahwa C-nya adalah 125.000 ditambah 150.000 konsumsi masyarakat, lalu ditambah lagi 130.000 dari government, pengeluaran expenditure pemerintah, government expenditure, lalu kemudian ditambah 225 yang dikurangin 170.500 rupiah. Maka hasilnya adalah sebesar 450 miliar gitu ya. Semoga di pertemuan ini kalian bisa mempelajarinya dengan seksama, karena menghitungnya menurut Ibu tidak terlalu sulit. Ibu rasa kalian bisa mengikutinya dengan mudah dengan melihat video pembelajaran ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Suatu saat kita akan bertemu lagi di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.